Laboratorium Kimia, Biokimia Pangan dan Hasil Pertanian dikepalai oleh Prof. Dr. Teti Estiasih STP MP dan Laboran Ibu Husnul Khotimah STP. Laboratorium Kimia, Biokimia Pangan dan Hasil Pertanian berada di bawah Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Laboratorium ini didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 261. Laboratorium ini berfungsi sebagai laboratorium pendidikan yang mendukung kegiatan praktikum, penelitian mahasiswa dan dosen, praktek kerja industri bagi mahasiswa SMK, serta pelayanan publik melalui pelatihan dan analisis yang bekerja sama dengan Laboratorium Uji Mutu dan Keamanan Pangan di FTPUB. Laboratorium Kimia, Biokimia Pangan, dan Hasil Pertanian memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian di bidang pangan dan produk pertanian. Penelitian yang dapat dilakukan di Laboratorium Kimia, Biokimia Pangan, dan Hasil Pertanian meliputi jenjang program studi S1, S2, dan S3. Pada program sarjana atau S1 dapat dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kimia dasar, biokimia pangan, kimia organik, kimia pangan, kimia fisik pangan, pengetahuan bahan pangan, analisis pangan, praktikum biokimia dan analisis pangan, serta analisis instrumen dasar. Kemudian pada program magister atau S2 dapat dilakukan penelitian diantaranya berupa analisis pangan tingkat lanjut, bahan alami bioaktif, biokimia pangan tingkat lanjut, fisiologi produk pertanian, kimia komponen pangan, teknologi enzim tingkat lanjut. Pada program doktoral atau S3 dapat dilakukan penelitian diantaranya berupa komponen bioaktif dan pemanfaatannya, interaksi komponen pangan, serta derivatisasi komponen pangan. Pada Laboratorium Kimia, Biokimia Pangan, dan Hasil Pertanian terdapat evaluasi kurikulum yang dilakukan secara berkala. Evaluasi dimulai dari tingkat laboratorium, dilanjutkan ke tingkat departemen, serta workshop yang melibatkan stakeholders dari industri pangan dan peer review dari universitas ternama. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, dan tumbuhan serta hewan, dan produknya seperti enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup dan produknya dalam produksi industri. Ini menjadi kekuatan ekonomi global baru, terutama karena keanekaragaman ekosistem dan kelimpahan biomasa di Indonesia. Namun, negara ini belum optimal memanfaatkan potensi hayati dan biomasa karena kurangnya keterampilan di bidang bioteknologi. Perkembangan bioteknologi industri di Indonesia sangat penting untuk mendukung industri berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Laboratorium Bioteknologi bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan penelitian yang kompetitif serta mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi enzim, bioproses, bioenergi, biosensor, bioinformatika, nutrigenomik, dan keamanan pangan. Laboratorium Bioteknologi memiliki struktur akademik dengan Ketua Lab Profesor Dr. Agustin Krisna Wardani, STP MSI, dan Asisten Lab Ibu Fenty Nuryastuti Eka Pertiwi, STP MSI, dan Laboran Ibu Vita Nurmufida, STP. Laboratorium Bioteknologi memiliki fungsi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek biologis mikrobiawi seperti analisa mikrobiologis pada hasil pertanian, fermentasi, enzim mikrobia, isolasi dan identifikasi mikrobia, penanganan limbah hasil pertanian, rekayasa genetika,
Penelitian yang dapat dilakukan di laboratorium bioteknologi yaitu isolasi dan identifikasi, produksi bioetanol, dan isolasi DNA. Struktur organisasi akademik Laboratorium Nutrisi Pangan dibawahi oleh Ketua Laboratorium Ibu Profesor Dr. Insinyur Tridewanti Mkes beserta laborannya Bapak Agus Subekti AMD. Selanjutnya, dosen yang membawahi Laboratorium Nutrisi Pangan. Yang pertama, Ibu Dr. Eriana Martati STPMP, yang kedua, Ibu Dr. Novita Wijayanti STPMP, yang ketiga, Ibu Dr. Siti Narsito Wulan STPMP, yang keempat, Ibu Hera Siska Prasmita STPMSC, dan yang kelima, Bapak Jaya Mahermaligan STPMP. Laboratorium Nutrisi Pangan ditujukan untuk mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi. Meliputi proses belajar mengajar seperti praktikum, diskusi, konsultasi, PBL, dan lain-lain, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, mahasiswa dari teknologi hasil pertanian, atau mahasiswa dari departemen atau lembaga lain yang dikoordinasikan oleh pimpinan Laboratorium Nutrisi Pangan dan Produk Pertanian berdasarkan aturan penggunaan laboratorium. Materi yang diberikan oleh Laboratorium Gizi Pangan yang pertama adalah fisiologi dan metabolisme zat gizi, yang kedua evaluasi gizi pangan, yang ketiga ada praktikum evaluasi gizi pangan, yang keempat ada nutrasetika dan pangan fungsional, lalu ada gizi dan kesehatan masyarakat, tren pangan dan gizi, intervensi nutrisi pangan, manajemen kuliner, dan yang terakhir ada bioasai nutrisi pangan. Fungsi Laboratorium Nutrisi Pangan. Yang pertama, konsultasi dan pengembangan produk pangan. Yang kedua, penelitian produk pangan bekerja sama dengan Survey Desirable Dietary Pattern atau DPP. Yang ketiga, layanan analisis dan penelitian dengan hewan coba atau in vivo. Yang keempat, juri kompetisi pengolahan pangan dan festival makanan. Dan kegiatan pengabdian masyarakat seperti sosialisasi makanan dan gizi. Penelitian yang dilakukan pada Laboratorium Nutrisi Pangan biasanya dilakukan secara in vivo atau penelitian yang dilakukan pada suatu organisme hidup, seperti hewan yang bertujuan untuk menguji suplemen berbahan herbal, mempelajari suatu genetik dari makhluk hidup, serta bagaimana kondisi lingkungan dapat mempengaruhi organisme hidup tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang lebih berdaya guna. Beberapa penelitian yang telah dipublikasi oleh Laboratorium Nutrisi Pangan yaitu yang pertama, penyusunan tindakan perbaikan pada proses pengendalian cacat produk roti manis di Florina Bakery, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur tahun 2022. Yang kedua, pengaruh jahe terhadap gula darah puasa, hemoglobin A1C, apolipoprotein B, apolipoprotein A1, dan melondialdehyde pada penderita diabetes tipe 2 tahun 2021. Yang ketiga, minuman tradisional wedang uwuh cincau hitam atau Mesona palustris BL sebagai imunomodulator pada tikus diabetes yang diinduksi aloksan pada tahun 2020. Yang keempat, optimalisasi formula mie kering berbahan dasar bubur jagung fermentasi sebagai makanan tambahan ibu hamil tahun 2019. Dan yang terakhir, optimalisasi waktu dan temperatur brewing kopi Robusta Dampit pada beberapa teknik drip tahun 2019. Laboratorium Mikrobiologi Pangan merupakan salah satu laboratorium yang dimiliki oleh Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi. Di laboratorium ini, mahasiswa mempelajari dasar-dasar analisis mikrobiologi, produk pangan fermentasi khususnya pangan fermentasi dengan bahan lokal, serta pengujian metabolit yang dihasilkan selama proses fermentasi, serta isolasi dan karakterisasi mikroorganisme yang berperan dalam pangan fermentasi. Struktur organisasi akademik Laboratorium Mikrobiologi Pangan. Ketua Laboratorium Ibu Dian Widianing Tias STPMP PhD, anggota Profesor Elok Zubaidah MP, Bapak Dr. IR Junik Kusniadi MSI, Ibu Dr. Nur Kusmiati SSI MSI, Ibu Ritia Ayu Kristianti Putri STPMP MSC, Ibu Freini Desi Effendi STPMP, Ibu Erla Saparianti STPMP, dengan Ibu Laboran Ibu Citra. Laboratorium Mikrobiologi Pangan memiliki fungsi untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait aspek mikrobiologi dan keamanan pangan. Subjek di bawah laboratorium ini meliputi mikrobiologi umum, praktikum mikrobiologi umum, mikrobiologi pangan 1,
mikrobiologi pangan 2, praktikum mikrobiologi pangan, dan juga pangan fermentasi. Laboratorium ini digunakan sebagai laboratorium untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Penelitian yang dapat dilakukan seperti kegiatan PKM, skripsi, tesis, disertasi, atau proyek penelitian lainnya. Penelitian yang sedang tren dilakukan di laboratorium mikrobiologi pangan terdapat penelitian kombucha dari rimpang atau rempah. Juga yogurt dari susu nabati seperti plant-based milk, misalnya kedelai, kacang hijau, dan juga beras. Berikut merupakan alur peminjaman untuk penelitian di Laboratorium Ilmu Pangan dan Bioteknologi. Yang pertama, pengambilan form. Pengambilan form dilakukan dengan menemui Bu Vita di ruangan Laboratorium Bioteknologi yang berada pada gedung C lantai 1 untuk mengambil form, yaitu biodata pengguna laboratorium. Yang kedua, pengisian form. Setelah mengambil form, mahasiswa mengisi sesuai data diri masing-masing. Kemudian, setelah melakukan pengisian data diri dengan tepat, mahasiswa mengajukan form ke dosen pembimbing untuk ditandatangani. Yang ketiga, pengembalian form. Form yang telah ditandatangani kemudian diserahkan kepada Bu Vita dan mahasiswa akan mendapatkan kartu peminjaman alat seperti glassware dan non-glassware, ID card, dan kartu peminjaman pemakaian bahan seperti padat, cair, media, ataupun nutrisi. Keempat, pendistribusian form. Mahasiswa mendistribusikan salinan form, yaitu biodata pengguna laboratorium, ke laboran di laboratorium yang diperlukan. Yang kelima, pemakaian loker penelitian. Mahasiswa akan diarahkan untuk menggunakan salah satu loker pada laboratorium yang dituju.